pada bab tekanan uap dan larutan ideal. Kita tahu ya, kalau ada dua zat yang saling melarutkan akan membentuk suatu larutan. Dan membentuk larutan ideal, di mana pada larutan ideal itu aktivitas itu sama dengan fraksi. Maka aktivitas dari komponen 1 ya atau A1 di sini sama dengan fraksi dari komponen 1 atau A1 sama dengan N1. Dan aktivitas dari komponen 2 atau A2 sama dengan fraksi dari komponen 2. P1 merupakan fraksi dari komponen 1 dikalikan dengan P10, di mana P10 ini adalah tekanan zat 1 pada keadaan murni. Begitu juga untuk tekanan parsial dari komponen 2 atau Z2 merupakan fraksi dikalikan dengan fraksi dari komponen 2 dikalikan dengan tekanan murni komponen 2 atau P20. Persamaan ini dikenal dengan hukum Raoult. Ya, hukum Raoult itu menyatakan bahwa tekanan uap parsial larutan itu dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan juga fraksi mol dari zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Atau bisa kita tuliskan bahwa P total merupakan P1 parsial ya di sini ditambah dengan P2 parsial, atau tekanan parsial komponen 1 ditambah tekanan dengan tekanan parsial komponen 2, di mana tekanan parsial komponen 1 merupakan N1 kali P10 dan tekanan parsial komponen 2 atau P2 merupakan N2 kali P20. Kita bisa susun ulang karena N atau fraksi dari komponen 1 adalah 1 dikurangi N2 atau 1 dikurangi fraksi komponen 2, maka tekanan total merupakan P10 ini X1 ya, atau N1 diganti dengan 1 min N2 ditambah P20 kali N2. Atau bisa disusun ulang menjadi P20 min P10 dikalikan N2 plus P10. Saya ulangi lagi, N di sini merupakan fraksi. Jadi kalau mau ditulis X juga boleh saja. Misalkan di sini P1 merupakan X1 kali P10, tidak apa-apa ya, atau P2 merupakan X2 dikalikan P20, di mana X1 merupakan 1 min X2. Diagram tekanan uap total dari dua larutan, ya dari larutan antara zat A dan zat B dapat digambarkan pada diagram berikut. Ini misalkan hubungan antara tekanan dan juga fraksi X. Di sini perhatikan karena dia campuran berarti ada dua komponen di bawah. Kalau di sebelah sini XA sama dengan 1 berarti di ujung kanan XA-nya 0. Sedangkan XB kalau di sebelah kiri 0 maka sebelah kanan 1. Ini akan berkebalikan. Artinya di sebelah sini adalah semua adalah komponen A tanpa ada komponen B. Sedangkan sebelah kanan komponen B saja, tidak ada komponen A. Sedangkan berada di tengah-tengah diagram ini merupakan campuran fraksi. Otomatis semakin banyak komponen A maka semakin kecil komponen B. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kanan semakin besar nilai komponen B maka akan semakin kecil nilai komponen A. Untuk tekanan uapnya, karena di sebelah kiri ini adalah komponen A murni, maka otomatis tekanan di sini sama dengan PA0 atau tekanan uap komponen A murni. Sedangkan di sebelah ini nilai tekanan sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya, karena di sini B murni, maka tekanan uap pada titik ini sama dengan tekanan uap B murni atau PB0. Lalu bagaimana dengan tekanan di tengah-tengah? Tekanan di tengah-tengah ini ya kita hitungnya adalah P total, di mana P total adalah PA ditambah PB. Bagaimana PA dan PB? Maka kita lihat PA ya, karena di sini 1 maka PA di sini mengalami maksimal, di mana PA pada ujung sebelah kiri ini sama dengan PA 0. Semakin berkurang fraksi dari A, maka tekanan uap dari A PA juga semakin berkurang. Hingga di titik sini ketika A sama dengan 0 maka PA-nya juga 0.
Begitu juga dengan PB, maka di sini karena XB-nya 0, maka PB-nya 0. Lalu semakin bertambah fraksi komponen B, maka nilai PB ini akan meningkat. Sehingga pada titik di mana XB sama dengan 1, PB sama dengan PB 0. Sedangkan tekanan total merupakan penjumlahan dari PA plus PB. Aplikasi persamaan dari hukum Raoult ini dapat digunakan untuk menghitung tekanan uap parsial dan total sebagai fungsi dari fraksi mol suatu zat dalam larutan. Karena dari hukum Raoult tadi mengatakan tekanan larutan dipengaruhi oleh tekanan uap larut dan juga fraksi mol larutan, maka persamaannya juga bisa dipakai untuk menghitung tekanan uap parsial maupun tekanan uap total sebagai fungsi fraksi mol dalam larutan. Untuk mendapatkan hubungan antara komposisi larutan dan komposisi uap, ya kita menggunakan persamaan ini. Karena tadi kita sudah bicara terkait dua fase, pada fase liquid dan fase uap, bagaimana hubungannya tekanan parsial ini terhadap fraksi uap, maka kita punya persamaan bahwa Y2 merupakan P2 per P. Maksudnya apa? Bagaimana dengan Y1? Sama, berarti ya Y1 sama dengan P1 per P. Atau P merupakan P2 ya, kalau di sini nilai dari P total merupakan P2 dibagi dengan fraksinya. Di sini juga P1 dibagi dengan fraksinya. Mengapa kita peroleh seperti ini? Karena kita mendapatkan bahwa P2 atau tekanan parsial dari komponen 2 merupakan fraksi dari komponen 2 dikalikan dengan P total. Begitu juga dengan P1 merupakan Y1 dikalikan P total. Ingat ya, kalau tadi N di sini ini sama dengan X adalah fraksi mol dari satu liquid larutan, sedangkan Z ini adalah fraksi dari komponen uapnya. Hubungan ini ya diperoleh dari di mana P2 tadi kita mendapatkan ya bahwa P2 adalah fraksi dikalikan dengan tekanan uap murni komponen 2, sedangkan P total ya ini dari persamaan sebelumnya kita memperoleh merupakan P20 min P10 dikalikan fraksi komponen 2 ditambah dengan P10. Ini perhatikan ya, Y. Ini adalah kurva komposisi. Jadi misalkan di sini kita menggambarkan kurva hubungan antara tekanan dengan fraksi, maka yang paling atas ini adalah garis liquid, yang bawah adalah garis uap. Nanti kita akan mengenal yang di atas ini namanya adalah dew point ya, dew line, yang bawah adalah bubble point atau bubble line. Nanti ya waktu mata kuliah termodinamika. Di sini contohnya misalkan pada suatu kesetimbangan suatu komponen, maka di sini akan membentuk kesetimbangan antara uap dengan liquidnya. Jadi XA merupakan komposisi uap. Kalau kita misalkan mau mencari pada tekanan ini suatu larutan ya, larutan itu misalkan diketahui komposisi awal, maka pada tekanan tertentu maka komposisinya akan berubah. Contohnya ketika dia berada pada tekanan ini, maka komponen A tadi misalkan mula-mula XA di sini semuanya adalah ya, atau mungkin dari ya ini XA, maka pada tekanan ini maka XA atau komposisi uapnya menjadi XA dan komposisi liquidnya menjadi YA. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasi di perhitungannya. Contohnya, diketahui tekanan uap benzen dan toluen pada 60 derajat Celcius adalah 385 dan 139 mm Hg. Hitunglah tekanan parsial benzen dan toluen. Kemudian tekanan uap total dari larutan serta fraksi mol toluen dalam uap. Jadi fraksi toluen dalam uap di atas larutan yang mengandung fraksi mol toluen. Jadi larutannya itu mengandung toluen 0,6. Maka kita harus identifikasi dulu soalnya. Apa yang diketahui di sini? Tekanan uap benzen dan toluen murni. Ya jelas ya, kalau dia tekanan murni, kita misalkan dulu ya untuk benzen misalkan A, toluennya adalah B. Ya maka di sini data yang diketahui apa? Data yang diketahui PA0 merupakan tekanan uap benzen murni,
Kemudian PB0 tekanan uap toluen murni. Berapa PA0? 385 mm Hg. Tekanan toluen murni adalah 139 mm Hg. Lalu data apa yang diketahui? Fraksi mol toluen larutan mengandung fraksi mol toluen 0,6. Berarti fraksi toluen ya, kita misalkan menggunakan X saja, toluen tadi B ya, maka diketahui XB adalah 0,6. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tekanan parsial benzen, berarti PA. Kemudian tekanan parsial toluen berarti PB. Tekanan uap total adalah P serta fraksi mol toluen dalam uap atau YB. Ini yang ditanya. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita sudah punya fraksi toluen, otomatis kita bisa mencari fraksi benzen ya. Nah, cara menjawabnya di sini, saya tuliskan di sini ya untuk pembahasan yang nomor 1. Maka yang pertama kita mencari dulu nilai XA. XA adalah 1 min XB, berarti 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Kalau kita sudah dapat XA sama XB tentu mudah saja ya, kita menghitung PA sama PB. PA rumusnya adalah XA dikalikan PA0, sedangkan PB merupakan XB dikalikan dengan PB0. Ya, ini kali ya, saya beri tanda seperti ini. Nah, ini kalau lupa untuk persamaannya ini tadi ya, P1, P2 fraksi dikalikan tekanan uap murninya. Oke, tinggal dimasukkan, berarti XA 0,4. Ya, fraksi mol toluen ya, toluen tadi B, maka bensinnya adalah A, 0,4 dikalikan 385 mm Hg. Kemudian untuk yang PB 0,6 dikalikan dengan 139 mm Hg. Kita peroleh di sini 0,4 dikalikan 385 mm Hg ya. Sebesar 154. Sedangkan 0,6 kali 139 kita peroleh 83,4. Untuk mencari P total ya, tinggal dijumlahkan nilai PA dan PB. PA-nya di 154 ya, ditambah dengan 83,4, atau di sini kita peroleh 237,4 mm Hg. Setelah kita mendapatkan P total, maka kita akan mencari YB. Rumusnya YB adalah, oke, kita lihat lagi di sini. YB berarti PB dibagi dengan P total ya. Kita tuliskan di sini, berarti YB atau Y toluen adalah P parsial dari B dibagi dengan P total. P parsial B 83,4 dibagi dengan 237,4, maka diperoleh 0,35. Ini merupakan fraksi uap dari toluen. Demikian contoh penyelesaian untuk soal nomor 1. Silakan dicoba untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas nih tekanan uap dari pasangan larutan nyata. Kalau idealnya ya, secara idealnya itu adalah gambaran dari hukum Raoult. Tetapi ternyata pada kenyataannya itu tidak semua larutan mengikuti persamaan hukum Raoult. Hanya sedikit dari larutan yang terdiri atas 2 zat yang mengikuti hukum Raoult. Hukum Raoult tadi adalah ketika suatu tekanan larutan dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan juga fraksinya. Contohnya apa saja? Di sini yang membentuk kelarutan ideal itu ada sistem etilen dibromide dan propilen dibromide pada 85,05 derajat Celcius. Kemudian sistem benzen etilen diklorid. Lalu karbon tetraklorida dan stannik klorida
lalu ada klorobenzen dan brombenzen. Ini adalah contoh yang larutan yang mengikuti persamaan hukum Raoult. Contohnya ini mirip ya dengan hukum Raoult tadi. Kenyataannya, sebagian besar larutan itu mengalami deviasi dari hukum Raoult. Contohnya ini, sistem sikloheksan dan karbon tetraklorida. Pada sistem sikloheksan dan karbon tetraklorida ini, kita lihat seharusnya kalau mengikuti hukum Raoult adalah mengikuti yang garis putus-putus ini. Tetapi ternyata grafiknya setelah digrafikkan ya beberapa tekanan uap pada berbagai konsentrasi sikloheksan dan karbon tetraklorida ternyata adalah ini di atas ini. Grafiknya bukan berada yang di garis putus-putus. Kemudian ini tadi merupakan deviasi tipe 1 ya. Lalu ada deviasi tipe 2. Deviasi tipe 2 ini deviasi positif dari hukum Raoult. Maksudnya deviasi positif itu seperti ini, ke atas. Tekanan uap total mencapai maksimum di atas tekanan uap masing-masing komponen. Kalau kita bicara hukum Raoult, tekanan uap total itu pasti berada di antara tekanan uap 1 dan tekanan uap komponen 2. Pasti tekanan uap totalnya di tengah-tengah ini. Jadi dia tidak akan lebih tinggi dari tekanan uap zat pertama dan tidak akan lebih rendah dari tekanan uap zat kedua. Ini adalah hukum Raoult. Tapi pada kenyataannya terjadi penyimpangan. Di sini terjadi penyimpangan positif di mana tekanan uap total mencapai maksimum di atas tekanan uap masing-masing komponen murni. Jadi di sini ini tekanan uap total maksimum. Padahal tekanan uap komponen murninya itu cuma 600 mm Hg dan di sini mungkin sekitar 520 mm Hg. Ini tekanan uap murni masing-masing. Ternyata ketika bercampur, tekanan uap totalnya tidak berada di antaranya, tetapi lebih tinggi dari tekanan uap masing-masing komponen murni. Contohnya terjadi pada larutan karbon disulfida dan metil al. Lalu karbon disulfida dan aseton, ada benzen sikloheksan, benzen dan etil alkohol, kloroform dan etil alkohol, dan air dan etil alkohol. Ini merupakan contoh dari sistem larutan yang mengalami deviasi positif dari hukum Raoult. Jadi di sini kondisinya tekanan uap totalnya itu justru lebih tinggi daripada tekanan uap masing-masing komponen murni. Nah ini kalau kita bicara realita ternyata seperti itu. Makanya nanti banyak ya untuk perhitungan itu hukum Raoult itu banyak yang tidak bisa kita gunakan. Tapi untuk hukum Raoult sendiri itu menjadi dasar. Nanti kalau di termodinamika kita akan persamaan-persamaan kesetimbangan uap cair itu akan memodifikasi dari hukum Raoult. Kemudian ada tipe 3 di mana terjadi deviasi negatif dari hukum Raoult. Deviasi negatif itu kurva menunjukkan adanya tekanan uap total minimum. Jadi tekanan uap total justru lebih rendah dari tekanan uap masing-masing komponen. Di sini, ini tekanan uap totalnya nih. Di bawahnya tekanan uap komponen, ya kedua komponen. Contohnya terjadi pada kloroform aseton, metil ether hidrogen klorida, piridin asam asetat. Secara umum, kurva komposisi uap berada di bawah kurva komposisi liquid ya, kecuali untuk tipe 2 dan 3 yang terjadi kontak pada saat tekanan total maksimum dan minimum. Nah, pada titik itu komposisi uap dan liquid akan identik. Ini contoh beberapa model kurva komposisi ya, uap liquid, kesetimbangan uap liquid. Nanti kita akan lebih detail membahas ini pada termodinamika pada bab vapor liquid equilibrium. Ini beberapa contoh diagram titik didih dari campuran dua zat yang saling larut ya. Di sini pada T konstan, perhatikan di sini T konstan artinya di sini antara P dengan fraksi. Pada P konstan berarti antara T dengan fraksi. Dia kebalikan ya, di sini P, di sini T. Kalau P ya ke sana maka T gambar grafiknya begini.
Dalam sistem campuran dua zat, tekanan total dari P total merupakan PA plus PB. Pada tekanan atmosfer, larutan akan mendidih pada tekanan totalnya 760 mm Hg ya, kalau tekanan total. Jadi kalau larutan tadi mendidih itu kalau tekanan totalnya mencapai 760 mm Hg. Perbedaan komposisi larutan menyebabkan perbedaan tekanan uap total. Sehingga larutan yang beda komposisi akan mendidih pada suhu yang berbeda pula. Di sini kita punya air, misalkan air murni, lalu alkohol murni, lalu campuran antara alkohol dan air, ini akan mendidih pada suhu yang berbeda-beda. Mengapa? Karena tekanan totalnya berbeda. Nanti ada campuran lagi, misalkan air dicampur dengan alkohol, nanti kemudian misalkan alkohol dicampur dengan zat lain lagi, juga akan punya titik didih yang berbeda lagi. Makanya nanti untuk campuran kita mengenalnya bukan boiling point ya, tapi nanti istilahnya adalah bubble point. Nih, bubble point. Bubble point itu semacam titik didih tapi untuk larutan. Kita mengenal istilah yang namanya azeotrop. Apabila ada campuran ya dua atau lebih komponen yang pada komposisi tertentu itu tidak dapat dipisahkan atau dibedakan fraksi uap dan liquidnya, maka larutan tersebut berada pada kondisi azeotrop. Kita contohkan di sini ya. Di sini. Di sini artinya apa? Pada titik tertentu, misalkan pada tekanan tertentu di sini misalkan ya. Pada tekanan tertentu kita bisa membedakan antara fraksi uap dan liquid. Oh, ini fraksi uapnya A, fraksi liquidnya A, fraksi uapnya adalah A aksen. Artinya kita bisa pisahkan nanti liquid dengan uapnya. Oh, berarti kita buat mana nih? Berarti ini kita distilasi sampai tekanan tertentu nih, sehingga uap sama liquidnya memisah. Tetapi ketika terjadi azeotrop, itu ada pada komposisi tertentu di mana komposisi L sama V-nya itu sama. Artinya fraksi uap dan fraksi liquidnya sama. Kalau dia berada di titik ini, contohnya ya di titik ini, berapa fraksi uapnya, maka kita tarik ke T, kita tarik ke atas, ke kanan, maka ini adalah fraksi uapnya, ZA. Sedangkan kita tarik ke kiri, maka ini adalah ini B misalkan ya, XB. Di sini adalah YB. Ini adalah fraksi liquid, fraksi uap. Tapi pada kondisi azeotrop, L sama V ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa, pada posisi ini komposisinya bagaimana? Ya XA sama dengan YA atau XB sama dengan YB. Komposisi uap dan komposisi liquidnya sama, sehingga pada azeotrop ini kita tidak bisa melakukan distilasi dengan cara distilasi biasa. Kalau suatu larutan itu mempunyai azeotrop. Karena ketika dipisahkan, kan seperti ini ya konsep distilasi itu. Di sini kita punya cairan A plus B liquid kan. Ketika kita panaskan dan menguap, misalkan di sini, ya kita ini ya. Kemudian ini menguap ya, kita misalkan uapnya saya tuh anggap di sini aja nih ya. Ini adalah liquid, ini uap, ini adalah A plus B juga. Maka komposisinya kan berbeda. Mana yang lebih cepat mendidih misalkan ya, maka di sini kita akan lebih kaya di fase uap, sehingga nanti ketika uapnya ini dikondensasi, maka kita akan mendapatkan komponen misalkan A dan B yang lebih murni. Contoh ya, contoh kasus misalkan kita mau memisahkan antara alkohol dan air. Di sini kita punya larutan alkohol ya, yang bercampur air. Misalkan ini 30% alkohol. Ini 30% alkohol ya. Kita panaskan kan akan menjadi uap. Karena punya titik didih yang berbeda ya. Misalkan kita panaskan sampai suhu misalkan 85 derajat. Maka di sini ini ada kayak dengan uap. Uap di sini komposisi alkohol dengan komposisi airnya kan berbeda. Nah, di sini 30% alkohol, bisa jadi ketika diuap ini alkoholnya menjadi 60% alkohol dan 40% air. Mengapa? Karena alkohol lebih banyak menguap. Sehingga nanti kalau ini dikondensasi, kita akan memperoleh alkohol 60%. Misalkan, atau mungkin perlu didistilasi lagi, bisa jadi untuk memperoleh 70%. Mengapa? Karena pada uap ini
terjadi perbedaan konsentrasi. Tetapi pada kondisi azeotrop, ini kalau misalkan pada komposisi tertentu, misalkan ini pada komposisi tertentu, dia tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena komposisinya akan tetap sama. Jadi kalau di sini misalkan ada A dan B, di mana terdiri atas 30% A, 30% A ya. Ketika ini diuapkan, uapnya juga tetap mengandung 30% A. Sehingga kita nggak bisa membedakan, tidak bisa memisahkan. Sama aja, diuapkan komposisinya juga tetap sama. Beda dengan tadi ya, yang distilasi tadi, yang bisa kita lakukan dengan distilasi tadi, dengan distilasi biasa, ketika diuapkan, uapnya punya komposisi yang berbeda. Sehingga kalau uapnya dikondensasi, itu akan punya komposisi yang berbeda dengan larutan sebelum diuapkan. Demikian untuk terkait azeotrop.